Wonten ing mapel basa Jawa menika wonten ing pembahasan bab terakhir inggih menika aksara Jawa. Perkenankan saya memakai bahasa Indonesia dulu ya, supaya nanti untuk semua anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan karena memang banyak yang berasal dari luar daerah kita, Cilacap, makanya nanti akan saya bahas secara universal saja. Untuk pembahasan aksara Jawa nanti untuk kelas 10 akan fokus ke aksara Jawa, sandangan, dan pasangan. Untuk kelas 11 nanti kita akan fokus ke aksara rekan, dan kelas 12 kita akan fokus ke aksara suara. Nanti akan saya bagi di sesi video selanjutnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah aksara Jawa atau huruf Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa ini memakai istilah huruf ngelegeno. Ngelegeno atau artinya tidak memakai apa-apa. Jadi ini aksara yang memang benar-benar aksara, belum mendapatkan sandangan atau pasangan dalam bentuk apapun. Ada 20 aksara di sini. Di sini ada 4 baris. Biasanya kalian menghafalkan sesuai baris urut ya. Monggo nanti akan saya sampaikan juga cara yang menurut saya paling gampang untuk menghafalkan dan juga memahami. Karena sebenarnya huruf Jawa itu gampang menghafalkannya asal kalian tahu perbedaannya dan persamaannya. Dari perbedaan itu kita bisa tahu persamaannya otomatis. Dan karena hurufnya juga antara satu dengan yang lainnya hampir sama ya. Ada hana caraka data sawala pada jayanya maga padanga. Sebenarnya ini ada sejarahnya dan tapi tidak akan saya bahas di sini, nanti untuk sesi selanjutnya. Kemudian aksara Jawa ini nanti harus memerlukan unsur yang selanjutnya, yaitu sandangan. Sandangan itu dibagi menjadi 3, ada sandangan vokal. Sandangan vokal itu meliputi a, i, u, e, dan o. Ya, ada wulu, suku, taling, pepet, taling tarung ya. Untuk wulu ini untuk bunyi i, suku untuk u, taling itu untuk e, ya, pepet itu untuk e. Jadi kalau kalian harus memahami apakah itu dibaca e atau dibaca e ya. Kemudian taling tarung itu o, ini harus taling dan tarung karena ini merupakan dua tanda baca yang tidak boleh dipisah. Kemudian sandangan panyigek atau sandangan paten ya. Sandangan paten itu biasanya di akhir untuk mematikan ya. Selain pasangan ya. Yang pertama ada layar untuk R, wiknyan untuk H atau ya. Cecek untuk eng. Kemudian ada pangkon. Pangkon itu biasanya untuk mematikan atau untuk titik biasanya. Dan sandangan wianjana atau sandangan seselan, sandangan di tengah. Ada pengkal untuk Y, kemudian ada cakra untuk Ra, dan ada cakra keret untuk Re ya. Kemudian selanjutnya adalah pasangan. Pasangan ini memang harus dihafalkan, dipahami. Sebenarnya bentuknya sama, ada yang sama dengan bentuk aslinya, ada yang merupakan potongan dari bentuk aslinya. Yang sama dengan bentuk aslinya contohnya adalah pasangan H, pasangan ya, pasangan ga, dan pasangan nga ya. Ini kemudian untuk yang potongan itu ada pasangan H, ada pasangan K, ya, ada pasangan la. Ya, biasanya kalau menghafalkannya mungkin silakan kalian bisa cari cara untuk menghafalkannya. Contohnya pasangan yang ditulis dirangkai. Contohnya ada na, ada nya, ada wa. Nanya wa. Atau pasangan yang bentuknya merupakan potongan dari bentuk aslinya. Ada ha, ada K, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian pahami sendiri-sendiri ya dengan cara ya. Besok akan saya bahas lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah aksara rekan. Nah, ini untuk pembahasan untuk kelas 11. Aksara rekan ini merupakan aksara yang rekaan atau buatan. Ini digunakan untuk menuliskan bahasa manca atau kata serapan yang berasal dari luar negeri atau dari luar Jawa yang dipakai oleh kita selama ini. Ini sebenarnya rata-rata memang berkenaan dengan bahasa Arab ya. Ada H, sebenarnya H
hafiz, kemudian za ada zikir, ada fa fikir, zi zat za atau zakat, ga ada gaib, gaib. Perbedaannya cuma ada 3 titik di atas hurufnya, atau mungkin kadang bisa disebut cambah atau titik bisa, atau centang juga boleh ya. Jadi ini digunakan seperti biasa dan seperti huruf biasanya. Cuma bedanya yaitu ada 3 titik di atasnya dan punya pasangan aksara ini. Pasangannya pun sama dengan huruf aslinya, cuma perbedaannya ada di titik 3 di atasnya. Ada pasangan ha, za, fa, za, dan ga. Dan yang terakhir adalah aksara suara. Aksara suara itu ada a, i, u, e, dan o. Ini biasanya digunakan untuk menuliskan kata-kata yang merupakan yang membutuhkan huruf kapital di awalnya. Huruf kapital biasanya digunakan untuk mau nama jalan, nama pahlawan, nama orang, dan sebagainya. Itu kira-kira pengantar untuk awalan aksara Jawa. Besok akan saya buatkan video tutorial untuk atau tambahan materi untuk penggunaan aksara Jawa atau penulisan aksara Jawa di selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk silakan untuk bagi yang masih bingung dan sebagainya, silakan bisa hubungi saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.